GM terus kapan saya monetizing. Jadi buka warung makan tuh karena suka makan. Idenya dari situ. Nah. Idenya kayak sepatu Nike itu Mas Rangga. Nah, Just do it. Just do it gitu aja. Ayo lakuin. Saya memang merasa pinter di perhotelan, di mana perhotelan itu ada restoran. Tapi ini kan punya orang. Nah ini kan mau jebur sendiri nih. Wah saya mau invest sendiri. Nah saya waktu itu ingat bahwa seberapapun kamu merasa ahli, kamu harus tetap belajar. Hai, saat ini saya lagi ada di salah satu warung makan milik member Culinary Mastery yang menurut saya profilnya sangat menarik ya. Dari seorang pebisnis di dunia perhotelan ya. Dia punya beberapa hotel, kemudian mengelola hotel-hotel besar di Indonesia. Nah, sekarang mengembangkan sayap menjadi pebisnis kuliner, khususnya sekarang ini saya lebih senang nyebutnya juragan nasi kotak ya, karena memang perkembangan bisnis kulinernya cukup pesat. Jadi fokusnya sekarang di penjualan nasi kotak. Nah pasti teman-teman penasaran ya, seperti apa kira-kira perjalanan dari Pak Ardi Wilson namanya, dari seorang pebisnis di dunia perhotelan gitu ya, sampai akhirnya mengembangkan sayap di bisnis kuliner ya. Yuk kita simak obrolannya bersama Pak Ardi di dalam. Udah bareng Mas Ardi nih, seneng Mas banget. Rangga. Ini Mas Ardi tuh tadi dari Jakarta ya? Iya. Dari Jakarta. Ini terima kasih sudah mau meluangkan waktu. Sama-sama. Langsung ke Bandung ini ya. Siap. Kita lagi di Bandung nih teman-teman. Nah ini Bandung. yang saya cerita tadi ya. Ini profil Mas Ardi ini dari seorang pebisnis hotel ya, punya hotel, kemudian pegang hotel-hotel besar lah ya, ternama lah di Indonesia ya. Nah sekarang tiba-tiba melebarkan sayap ya. Saya lebih ini melebarkan sayap ya. Iya. Ini main bisnis kuliner nasi kotak teman-teman. Nah ini jadi juragan nasi kotak nih, namanya brandnya Tuang ya. Tuang. Ini lokasinya ada di daerah Jalan Dipati Ukur. Ini kalau lihat isinya langsung lapar saya. Kameramen juga tuh langsung pada ngiler. Menu-menu nasi kotak. Nah sekarang ini saya juluki Mas Ardi ini juragan nasi kotak. Waduh, orderan nasi kotak banyak banget teman-teman ya. Amin. Nah saya mau dengar ceritanya nih dari Mas Ardi ini, gimana ceritanya dari bos hotel terus tiba-tiba jadi main nasi pok. Iya. Pertama terima kasih Mas Rangga nyempetin waktu, sebetulnya yang rasa terhormat saya gitu ya, tapi namanya Mas Rangga ini down to earth. Saya terima kasih. Mulai dari pertama ya mungkin ya. Jadi 20 tahun saya jadi pegawai, terus dari tahun 2011 saya putuskan untuk buka kantor sendiri 2011. ya. Jadi Ya. keahliannya di perhotelan. Ya, jadi jadi pegawai terus. Saya dengar lulusan dari luar juga Iya, ya, Mas Ardi, ya? alhamdulillah. Jadi hidup saya penuh keberuntungan, Mas Rangga. Oh. Jadi ada yang nyekolahin, ada yang ngebiayain ke Swiss. Dulu di Swiss ya? Di Swiss, lulus di Swiss, terus ngambil master di Cornell. Hotel School di New York tahun 96, yang di Swiss tahun 90. Gitu. Jadi dari Bali
Nah, begitulah ceritanya. Kemudian melanglang buana di karir sampai ke GM bintang 5 di sebuah jaringan internasional, sampai 4 kali pindah-pindah Mas Rangga. GM terus, wah. GM terus kapan saya benar-benar bisa inilah namanya kalau zaman sekarang Mas Rangga nyeritain monetizing. Meskipun gajinya udah bagus waktu itu. Udah deh, saya jadi pebisnis. Nah, pebisnis tuh mengelola hotel. Ternyata berkembang sampai banyak pemilik hotel menitipkan ke saya. Alhamdulillah di situ banyak melebar gitu ya. Jadi bisnis Mas Adi tuh waktu itu lebih ke mengelola hospitality-nya? Pengelolanya ya, jadi jasa, lebih kepada jasa. Bagaimana membuat hotel. Dari mulai hotelnya? Dari nol. Jadi ada tanah, gimana nih, saya ada tanah, pengen diapain. Nah itu biasanya kebetulan suka berkreasi saya. Jadi berkreasi, mencari nama, mencari warna, kemudian bagaimana membangunnya, berapa kamar, sampai mengelolanya, sampai uang yang tadinya ditanamkan harus kembali gitu Mas Rangga. Jadi dari hulu ke hilir. Karena memang hidupnya di situ udah puluhan tahun ya, tentunya Allah memberikan kesempatan untuk menjadi ya mengerti tentang bidangnya gitu. Kira-kira gitu. Tapi hotel yang paling besar berapa kamar waktu itu? Kalau yang saat ini itu di bintang 4 itu 199 kamar. Iya. Yang 30 kamar ada juga. Iya, tapi jadi sekarang setelah pandemi justru melebarkan sayap lagi. Ya. Jadi sebenarnya pelajarannya di pandeminya. Di pandemi kita semua tiarap ya. Namanya punya kantor sendiri, tiba-tiba semuanya berhenti, ya tentunya menjadi orang yang baru ya. Tapi bagi saya pandemi itu merupakan satu titik di mana menjadi seorang Ardi yang baru gitu. Ceritanya gitu Mas Rangga, ya ini agak sedikit religius lah. Ya. Tapi memang seperti itu. Kemudian kreativitas itu makin muncul sesudah pandemi. Nah kebetulan istri saya ini Eca yang selalu dampingi saya, membuat seorang Ardi yang baru juga ya. Suka makan dia, tadinya nggak suka makan. Nggak suka makan. Jadi buka warung makan tuh karena suka makan. Idenya dari situ. Idenya kayak sepatu Nike itu Mas Rangga. Just do it gitu aja. Ayo lakuin. Entah gimana, udah jalanin aja dulu gitu. Nah, saya sama istri suka makan. Dia juga terlihat hasil dari suka makannya itu dengan kesehatan beliau, dengan berat badan gitu ya. Baik. Akhirnya itu lagi kata-kata monetizing itu kan. Gimana hobi itu kita jadiin, yuk kita bikin gitu. Terus gimana ceritanya ini jadi apa? Iya, warung nasi tuang ini. Jadi ceritanya saya memang merasa pinter di perhotelan, di mana perhotelan itu ada restoran. Tapi ini kan punya orang. Nah ini kan mau jebur sendiri nih, saya mau invest sendiri. Nah saya waktu itu ingat bahwa seberapapun kamu merasa ahli, kamu harus tetap belajar. Disitulah saya scrolling, muncullah namanya Mas Rangga. Wah ini kayaknya tenar nih. Akhirnya saya ambil. Dan alhamdulillah menurut saya benar. Kenapa? Karena ternyata kita harus memiliki pelajaran baru gitu. Jadi kita memang just do it, tapi tetap harus ada pelajarannya. Maka udah hebat loh ini. Iya. Tapi ya itu harus ketemu sama orang yang lebih hebat lagi. Ya itu kebetulan ya, bukan iklan ya, tapi memang tidak salah bahwa pada saat Anda mau melakukan sesuatu, cobalah dikelilingi dengan orang yang lebih ahli. Meskipun kita sudah merasa ahli, coba lagi cari, pasti ada yang lebih ahli lagi, dan ternyata benar. Karena itu akhirnya saya bikin asal muasal tuang, karena saya bukan orang Sunda, saya dari tahun 96 udah di Bandung. Ketemu sama jodoh orang Sunda gitu. Orang Sunda juga. Saya suka makanan Sunda, makan itu tuang. Kok tuang ya udahlah supaya rada unik, ya udah
bikin ejaan lama. Sesimpel itu saya menemukan tuang. Jadilah kami bikin tuang. Kami datang, kami ternyata benar bahwa banyak pelajaran yang biasanya saya sebagai GM di hotel nyuruh-nyuruh biasanya Mas Rangga. Ternyata harus tahu tuh, oh tempe harus seukuran segini gitu ya. Iya. Terus ini apa sih ini ngomongin tentang wah ternyata benar gitu. Satu piring sambal, nah itu tuh saya belajar dari kuliner mastery. Saya belajar Porsi-porsinya harus porsi-porsinya dihitung, ternyata diukur ya. terus berapa persen gaji, nah disitulah. Dan saya diberikan satu tools, alat yang lengkap. Jadi mudah saya mengaplikasikan. Jadi dari ide, terus aplikasinya ternyata saya dibantu dengan alat-alat. Udah ngelamun aja dulu, wah ini nih di sini akhirnya keliling, nemulah si Dipati Ukur ini. Dipati ukur. Ya, Oh, akhirnya jadi saya ikut kelas dulu baru langsung prakteknya bikin iya, bisnis. langsung aja. Just do it. Langsung. Just do it. Saya dengerin kelasnya Mas Rangga, bukan iklan lagi nih, wah Iya, iklan nanti. Saya nggak dibayar ya, saya nggak dibayar. Saya ikutin Mas Rangga, wah ini orangnya nggak pelit sama ilmu nih. Wah udahlah langsung belajar. Begitu belajar tuh justru tertrigger. Nah ada di dalam satu kata-kata Mas Rangga waktu itu, saya kira kata-kata itu nggak pernah menjadi satu trigger. Ini misalnya nasi kotak gitu, saya ingat. Saya lupa di hotel apa Mas Rangga, saya ketemu pertama kali sama Mas Rangga. Nasi kotak ya udah saya bikin kan. Akhirnya kebetulan nemu di Dipati Ukur. Wah ini dah saya ambil aja deh. Namanya saya ya, orang dari Surabaya, ada mental bonek ya, jadi nekat aja. Bondo nekat. Oh, bondo nekat. Wah langsung bikin aja udah. Hitung-hitung wah udahlah. Oh mau nanti kejebur lah, bismillah aja lah. Bismillah. Nah, salah satu hal yang saya juga belajar ternyata yang namanya ilmu telepon ke atas, ke junjungan, ke Allah, ke Tuhan ya, itu tetap diperlukan. Jadi diberikan satu sinyal bahwa ya kerjain aja gitu. Ya. Jadi waktu kita bikin, singkat kata, terjadilah kita bikin warung nasi tuang. Kenapa warung nasi? Karena setiap hari Mas. Jadi saya nggak mau nyari yang ini kan namanya ini pelajaran pertama Ya, nih Mas. ya, ya, ya. Pelajaran Mau yang pertama. aneh-aneh dulu lah Ya. gitu ya. Jadi akhir Juni tahun lalu kami buka. Di tengah-tengah mau buka, baru ingat kata-katanya Mas Rangga ini ya coba kalau misalnya ini contohnya nasi kotak. Saya ngomong sama istri saya, belum bikin iklannya nasi kotak ya? Tolong dong bikinin dong. Bikinin, saya bilang sama tim saya. Kebetulan saya pinjem tim saya dari perusahaan saya, dari Wilson. Jadi saya pakai dulu lah, minjem dulu. Bikinin dong nasi kotak. Kayak gitu. Akhirnya bikinlah kita woro-woro. Sebelum buka teh, wah centil pisan lah sampai mungkin di grupnya Mas Rangga, wah ini anak kok centil bener sih. Padahal itu saya lagi jualan. Justru harus begitu. Saya lagi jualan itu. Jadi mungkin teman-teman tuh mungkin ada rasa sungkan. Ah nggak enak nanti dibilang begini. Sebenarnya nggak usah pikirin apa kata orang. Itu mungkin salah satu ciri juga. Saya tuh Pak Ardi, Mas Ardi, saya tuh jadi selalu ingat ya dulu ya awal-awal saya jualan. Kadang ada rasa nggak pedenya juga. Ya dulu saya pernah kerja juga sebagai manajer gitu ya. Begitu saya memutuskan resign, terus saya jualan pecel lele gitu ya. Saya kadang kalau ketemu teman-teman lama itu kan selalu bahasanya template ya. Kerja di mana sekarang? Ya, jawabnya bingung. Aduh ya. Dari tadinya kita punya prestis kerja manajer misalnya apa, terus sekarang cuma jualan pecel lele gitu ya. Ya kadang saya ngomong jualan aja ngomongnya pelan gitu, mudah-mudahan dia nggak dengar. Nah tapi saya ingat pesan mentor saya. Jadi kalau mau sukses di bisnis, ya kita harus pede sama bisnis kita. Betul. Siapa lagi yang mau percaya sama kita kalau bukan diri kita sendiri? Ya kalau lu sendiri nggak percaya sama bisnis lu, gimana bisnis lu mau gede? Makanya jangan bilang usaha saya mah kecil-kecilan, usaha saya mah sampingan. Jadi kecil beneran. Jadi doa, kecil kecil beneran. Gitu ya. Udah dari situ ya udah saya membiasakan dia untuk pede, untuk berani tampil. Nah yang dilakukan Mas Ardi ini udah benar kalau di grup selalu show up. Show up tuh dalam arti menunjukkan progres perkembangan bisnisnya. Nah saya malah senang begitu. Ya jadi memang salah satu hal yang saya belajar, orang bilang sombong bener nih ya, nunjukin. Udah jangan dipikirin lah kata orang. Kita lagi pengen jualan. Toh
dari hasil saya mencoba seperti yang Mas Rangga bilang, ini tempat kamu untuk personal branding. Itu saya lakukan. Jadi sebetulnya teman-teman yang mendengar ya, selalu dengarkan dengan orang yang sudah lebih ahli dari kita. Pasti akan ada hasilnya. Dan itulah yang saya lakukan. Jadi tanpa bermaksud melebihkan Mas Rangga juga, ini menjadi sahabat yang betul-betul kita itu saling bermanfaat. Jadi saya waktu di grup itu sebenarnya jualan. Iya, tuang gitu kan dengan jadi branding ya. Dengan terus waktu itu kalau Mas Rangga ingat AI ya kan. Bikin itu, bikin ini terus nasi kotak. Nah, dari yang percaya atau tidak, kata-kata niatan itu jadi doa. Ya. Nah, tiba-tiba postingan saya disamber. Nah, saya buka aja sekarang nih, kebetulan udah mau selesai. Si nasi kotak itu dari Disorda. Dari Disorda. Ya. Disorda, ITB, ITHB. Ya, alhamdulillah. Udah mau habis, makanya saya ngomong. Nih, gitu ya. Jadi dari sini ada 50, ITB 60, kemudian di Sorda paling banyak 200 setiap hari. Setiap hari. Itu yang regulernya. Reguler. Ya, belum yang partai-partai dadakannya gitu. Dari situ karena kita sering ngangkut dan kebetulan mungkin saya kadang-kadang tidak liput ya. Itu tuh dilihat sama warga. Warga datang. Itu nasi kotak ya, ternyata mereka seminggu sekali ngadakan 150 kotak. Nah, disitulah ada satu hari saya sampai ke 900, hampir 1000. 900 satu hari. Jadi ternyata sejak kami buka 28 Juni 2024, 5 Juli sampai hari ini, itu tuh kehidupan kami di nasi kotak. Ya. Itu. Nah, seperti yang saya tunjukkan ke Mas Rangga, ternyata ini nyambung. Mulai tanggal 1 ini gradual dapat kontrak 250. Jadi betul-betul menjadi satu hal atau satu segmen nasi kotak yang tidak pernah saya bayangkan sebelumnya. Saya pikir dari lunch, saya pikir dari dinner, saya pikir dari mungkin sarapan, tapi sampai hari ini saya belum berhasil buka sarapan. Iya. Ini nasi kotak ini jangkauannya bisa lebih luas ya, maksudnya bisa masuk kemana aja, gitu ya. Terus nggak ada limitasi atau batasan omset. Betul. Dan kadang kita bisa dapat rezeki yang nggak disangka-sangka loh, itu tiba-tiba dapat orderan gede aja gitu ya. Jadi di atas kertas waktu itu kita hitung, saya masih nanya, Mas Rangga, ini sekitar 43 seat, kira-kira targetnya berapa ya? Wah iya, dua kali shift sekian gitu kan. Lah, kalau yang ini tambahannya dari luar. Masya Allah. Jadi saya pikir pelajaran berharga, satu hal yang akan saya selalu ingat di tahun 2024 ini, saya tidak pernah menyesal telah masuk ke dalam bisnis kuliner. Ya. Nah, tentunya kalau ditanya, terus nanti habis dari tuang gimana? Ya terus lah. Jadi sisi lain juga memang backgroundnya Mas Ardi ini hospitality, ya, jadi betul. menekankan di pelayanan. Nah, Ya. bentuk pelayanan di Mas Ardi itu nanti teman-teman bisa lihat ya. Di sini karyawannya saya lihat groomingnya, waduh, semua dandan rapi bersih. Nah, pelayanan yang lain seperti ini teman-teman. Ya. Ini juga box ini sebagai salah satu bentuk pelayanan. Ya. Ya, kalau isi mungkin semua orang bisa masak, tapi untuk menciptakan box kemasan yang menarik, ini ada yang versi sederhananya ya. Nah, ini menarik nih, ini versi sederhananya cuma begini gitu ya. Kalau dibuka, nah ini saya buka deh, tuh kan. Ini kameramen lapar Mas. Nah, ini makanannya. Oh, makanannya. Ya. Ini yang apa? Yang regulernya lah ya. Ya, Jadi ini buat warung nasinya ya. Kalau yang buat pesanan nasi kotak pakai yang ini. Lagi dibikin yang versi baru juga katanya ya. Jadi kalau ini Saya jadi lapar. Jadi ini kami bikin pertama kali, waktu itu teman-teman juga mengatakan, ini berapa nih? Wah kemahalan, wah terlalu eksklusif ya kan? Tapi saya bilang jalan aja, kita lagi, ini adalah ongkos marketing tadinya. Nah jadi biarin aja bikin dulu, jalan aja. Ternyata yang tadinya saya pikir 6.000 eksemplar lah ya, 6.000 lembar saya cetak, ternyata kurang. Jadi satu minggu itu
bisa sampai 1.200, 1.400, bahkan sampai 2.000 gitu satu minggu. Padahal tadinya 6.000 kita pikir wah ini lama ini 10, 5 gitu. Kira-kira. Nah, kebetulan sekarang di order juga gimana nih supaya bisa kelas karyawan. Jadi kalau ini kan untuk peserta. Ya, ini kami ada satu langganan dari pasca pasca sarjana di Taman Lalu Lintas. Jadi dari Unpas. Nah, ini saya buka aja, silakan kalau mau nyoba penawarkan juga boleh. Tapi kalau ini untuk karyawan. Ini untuk karyawan. Ini untuk karyawan. Karyawan mau bungkus gitu ya. Ya, ini harganya bisa dari 21.000 sampai 40.000 sekarang. Satu kotaknya. Kalau yang ini bisa 18 sampai 28.000. 18 sampai. Jadi paling murah tuh berapa? Paling murah 18.000. 18.000. 18.000 Ya. seperti ini kemasannya. 18.000. Dulu 18.000 waktu kami pertama kali iklan waktu buka. Kalau Mas Rangga ingat, 18.000 tuh ini. Oh. 18.000 itu ini. Wah, untung nggak apa-apa, 2 minggu dulu, 3 minggu dulu. Nah, itu betul-betul mengikat. Mereka ingat. Karena apa? Begitu nanti mereka lihat 18.000, wah kok sepi ya dalamnya. Nah, ini kami cetak yang ini sekarang 18 kali 18. Kalau yang sebelumnya 20 kali 20 yang besar itu. Yang ini 20. Ya. 18 cukup, ini nggak terlalu besar. Nah, dulu pakai yang ini sengaja Ya. 20-20. Jadi Kenapa? kelihatannya agak Kok sepi sih? Iya, kok 18 segini? Saya beli deh yang 21, 22. Jadi iklan saya 18.000, nggak mau mereka 18.000. Kenapa? Sepi. Nah, ini mungkin kalau yang gini bisa diakalin sama air mineral, Iya, mungkin, air tapi mineral. mikanya lebih Betul, kecil ya. betul, gitu ya. betul. Nah, kadang ada juga Mas Ardi, saya ngelihat orang nggak berani bikin kotak nasi box atau cetak Iya. yang bagus gitu Iya. ya. Nanti jadi kemahalan harganya, konsumen nggak mau beli. Justru kadang ini pengalaman saya Iya. Mas Ardi ya Iya. di Studio ini. Kadang konsumen kalau kita pakai boxnya biasa, mereka bisa nggak jadi Iya, pesen loh. nggak jadi. Nggak Misalnya jadi. box kita habis pakai box putih, Iya. udah deh nanti aja deh. Iya. Saya cari tempat lain aja Iya. deh. Gitu. Ini- Kadang konsumen melihat kemasannya juga. Ini tanggal 5 dipesan 400 untuk pernikahan di Lembang. Ya, 400 kotak. Di hari tanggal 5. Saya lagi akan ke Ambon. Tapi mungkin istri saya akan pegang. Ya. Jadi dari Lembang ada yang nikahan, entah bagaimana ceritanya. Namanya Ibu Wiwin Erwina datang ke kami dan meminta 20 berapa saya lupa, 20 ribuan, 24, 25 ribu satunya. Satunya nggak ada masalah buat saya. Iya, iya. Gitu. Jadi karena sudah jalan, jadi buat saya jangan ragu deh kalau nasi kotak mungkin itu ya. Jangan ragu nasi kotak. Mungkin ada satu kunci yang juga perlu saya sampaikan buat teman-teman di sini, Mas Rangga. Kita sudah berkenalan, udah punya jalan, itu jangan lupa untuk selalu bersilaturahmi dengan semua network yang kita kenal selama ini. Ya. Karena kita nggak pernah tahu tuh dari sana itu tahu yang datang gitu Karena kira-kira. orderan-orderan gini juga bisa jadi dari Betul. networking kita, Betul. silaturahmi ya. Betul. Silaturahmi. Jadi ada bookingan, orderan yang saya kenal dari tahun 93. Dari tahun 93 saya udah pernah kenal. Rumahnya di Cigadung. Dan ternyata ibu itu tahu bahwa kami yang buka. Jadi waktu ada acara selamatan anaknya 200 kotak dari kami. Alhamdulillah. Jadi networking, Mas. Ya, nah ya kita makanya Mas Ardi show up ngomong. Jadi orang Ya. tuh inget nasi box, inget Mas Ardi. Ya, makanya nggak heran. Sekarang saya jadi lihat Mas Ardi ini juragan nasi box. Ya, karena Terima memang- kasih, Masya Allah. Memang sudah mempersiapkan diri Ya. untuk itu. Ya, gitu kira-kira. Terus kiat-kiat apa lagi nih Mas Ardi buat teman-teman yang mau supaya nasi kotaknya lebih laku atau Iya. banyak pesanan tadi selain networking tadi. Iya. Menunya kira-kira variasi menu gitu. Ya, jadi pertama harus berani untuk seolah-olah memberi kalau di platform ya, platform Grab. Oh, Dan itu lain-lain di kan- Grab juga ada nasi kotak ini? Ada. Tapi di Grab itu maksud saya gini,
idealismenya mereka waktu buka yang katanya kita itu Mas bakar uang ya Mas. Nah jadi waktu kita jualan itu kita itu menulis 18.000 sebetulnya untuk mengundang traffic dulu. Padahal mungkin tidak 18.000 tidak making money gitu ya, atau mungkin sangat-sangat tipis. Pertama adalah kita bikin trafficnya dulu. Yang kedua, jangan lupa saat ini kan memang sosmed ya Mas. Jadi yang namanya tagar, hashtag. ya hashtag, kemudian dihitung hashtagnya itu 500 meter, 1 kilometer, 1,5 kilometer dari lingkaran kita. Jadi waktu ini sebenarnya ilmu perhotelan. Iya. Jadi di titiknya tuang kami tulisin ada PT ini, PT ini, PT ini, PT ini. Jadi kami kayak misalnya nasi Jumat ada yang pesan 50, itu dari sana aja. Dari Jalan Tengku Angkasa. Ya, jadi itu salah satu kiat buat saya untuk menggrab atensi karena belum tentu di sebelah kita ini tahu bahwa kita jualan nasi kotak. Nah, jadi itu juga dan memang teman-teman kita. Jadi hashtagnya misalnya teman kita kerja di ITB, kerja di Pasca, kerja di kira-kira ya kementerian atau apa itu silakan dibikin hashtag. Jadi dia akan tergabungkan. Oh, jadi kamu punya ya warung kamu, nah kira-kira seperti jadi itu. hashtag, ya. Hashtag. Ada hashtag. Hashtag. Terus sosial medianya juga Sosial aktif media. terus. Terus gitu ya. dipetakan Mas. Jadi 0 meter, 100 meter, 500 meter, 1 radius ya kilometer berarti ya? diradiusin. Ada apa aja tuh? Itu nanti kelihatan. Digedein dari map. Memang itu yang kami lakukan dan itu adalah pelajaran di perhotelan. Nah, ini menarik nih. Nah, itu. Maksudnya Mas Adi ini kan udah tadi berapa 25 tahun nih di bisnis perhotelan. Iya. Apa yang beririsan atau nyambung jadi begitu pas masuk di bisnis kuliner, ini sama nih kayak perhotelan Iya. gitu ya. Justru bisa kepake di bisnis Iya. kuliner. Apa Sama itu? pelayanan. Pelayanan yang memiliki ikatan emosional akhirnya. Oh. Jadi pelayanan yang akhirnya saya akan dikasih pelayanan dan akan fleksibel dan akan ditangani jika ada keluhan sama Ardi, sama Tuan. Jadi lebih kepada sebuah pelayanan hospitality ya kalau kata-katanya. Hospitality itu adalah orang kadang-kadang bilang hospitality itu apa sih? Keramah-tamahan, pelayanan. Sebetulnya hospitality itu adalah bertemunya orang tamu dengan tuan rumah. Oh. Hospitality itu. Jadi kita tuan rumah, mereka harus merasa mereka itu adalah tamu kita di rumah. Baik itu, ini kan rumah kita. Nah, jadi kita pelayanan lah pertama kali. Oke. Pelayanan. Kemudian yang kedua memang terus terang produknya. Produk. Jadi produknya itu ya tentunya harus enak, harus terlihat ekonomis ya. Ekonomis. Dengan harga segini dia dapat ya. Dengan harga segini misalnya menunya kita ini, Mas Ardi saya minta tolong dong ini kayaknya kurang, tambahin dong apa, kasih aja. Ya. Misalnya orek tempe. Komplimen ya. Ya, berarti komplimen. Jadi itu sering kami lakukan. Dan itu tuh membuat repeat order. Dan mungkin dari orang ke orang. Jaga branding, Mas Ya, Rangga. kelihatan nih brandingnya. Ya. Sangat konsisten. Ya. Ininya ada di mana-mana. Iya. Ya, di sosial medianya juga Ya. penempatan itu. Kadang terbalik juga, orang bilang, oh ternyata cuman gini ya. Ya, memang kita kan sebenarnya warung nasi aja, tapi di next level kan lah kata orang. Ya. Jadi kita merasa bahwa ini nanti dibaguskan dan kebetulan alhamdulillah hari ini juga hari kita akan merubah display kita dan sedikit-sedikit gitu. Ya. Jadi jangan khawatir untuk jalan, kemudian juga pesan atau mungkin sharing saya, jangan lupa untuk yang tadi saya bilang, punya lingkungan yang lebih ahli. Ya seperti saya ke Mas support Rangga. system lah ya. Support system. Karena sangat mudah kita mau ada keraguan dan jangan dikumpulkan ragu-ragunya, tapi kumpulkanlah optimismenya. Ya itu kebalikannya. Jadi jangan ini nggak berani ini nggak akan pernah ini. Jangan kumpulkan pesimismenya, tumbuhkan optimismenya. Saya dengar juga tadi Mas Adi tuh paling nggak senang ya dengar masalah gitu Nggak ya, orang ngeluh apa Nggak mau. gitu ya. Ya, Kenapa itu. tuh Mas Adi? Ya, jadi
Wah, ini ngebuka rahasia dikit nih. Jadi ya saya punya masa lalu yang biasalah anak muda. Sebuah kesuksesan tuh tidak mudah ya. Saya ya tumbuh dari sebuah keluarga yang cukup unik lah. Jadi namanya gangguan hidup banyak, Mas. Jadi saya pernah keganggu A, B, C, biasalah katanya wanita, tahta, wanita, harta, wanita dan tahta gitu ya. Kalau saya tambahan satu, narkotika. Jadi saya memang mantan pengguna. Ya, saya mantan pengguna dan saya tidak malu mengatakan itu. Kenapa? Karena selama 5 tahun saya tersesat, kemudian saya disembuhkan bukan dengan rehabilitasi, tapi dengan hipnosis. Hipnosis itu membuat saya sekarang ini sejak mungkin udah 15 tahun lebih saya lupa sama hal-hal yang jelek atau 10 tahun lah ya. Itu tuh saya hanya mau bicara tentang optimisme, tentang karena hipnosis itu akhirnya hipnosis itu nggak mau denger yang negatif-negatif gitu ya. bentengi kamu dengan karena kata-kata itu adalah doa. Kata-kata adalah doa. Kata-kata itu adalah doa. Jadi jelek atau tidak, agama saya, agama Islam itu betul-betul indah. Kata-kata adalah doa. Betul. Nah itu yang saya pelihara, Mas Rangga, sejak si hipnosis itu. Jadi kalau dia ngomong Tahun berapa itu Mas? oh lama itu, zamannya Gedek itu. Itu kita belum tahu itu apa itu namanya, maaf saya sebut ya, sabu-sabu, inek gitu ya. Alhamdulillah nggak pernah pakai yang suntik gitu ya. Jadi saya pakai karena waktu masih muda lah ya. Iya. Sekarang juga masih muda sih. karena kan nggak ngerti itu. Ini apa? Ini rokok nih bagus nih pakai tabung. Kita nggak ngerti. Itu apa? Ya kira-kira seperti itu. Terus dari situ pengalaman yang Saya akhirnya menjadi salah satu orang yang bisa memberikan contoh kepada teman-teman. Jadi saya termasuk teman dekat dengan bagian mereka aparat itulah. Oh sekarang Jadi saya konselor. Sekarang Saya justru konselor. malah jadi konselor di konselor, BNN ya. Iya di BNN. Jadi saya dengan teman-teman misalnya ada si penjara atau apa itu saya memberikan masukan. Tapi biasanya mereka kan mengatakan problem. Saya selalu mengatakan jangan pernah ngomong problem. Jangan ada ngomong problem. Kamu misalnya apa? Nah, begitu pula waktu saya datang ke grup, saya mendapatkan kehormatan untuk menjadi grupnya Mas Rangga juga. Yang ini ngomong tentang ini, misal saya sempitkan lagi adalah tentang karyawan. Nah, ini mungkin adalah salah satu sharing lagi ya Mas. Saya lihat dari teman-teman, ini ada kepala chef, orangnya kaku, nggak mau ngasih ini, ganti aja. As simple as that. Ngapain kita ditentuin sama orang? Ini bisnis kita, ini uang kita, ini hati kita, ini masa depan kita. Ganti. Kita yang mengambil Kita keputusan. yang mau kok, kita yang tahu kok kita takut. Nah, kira-kira seperti itu. Daripada kita ngebatin jadi vibrasinya negatif mungkin gitu ya. Maka saran saya adalah cek reference atau mengambil tim itu dari orang yang kita kenal dulu. Misal keluarga, atau mungkin walau alam kita pernah menolong orang, ada anaknya, atau mungkin dia mungkin driver dari saudara, dari apa, atau mungkin ya cari dari lingkungan itu dulu. Dari circle terdekat, referensikan. Atau siapa. minimal yang mereferensikan karyawan itu tahu. Itu dulu teman-teman. Jadi jangan kita lebih 90% ngambil dari orang yang tidak tahu. Dan itu sangat beresiko. Saya lihat dari kasus-kasus teman-teman itu seperti itu. Jadi menurut saya lebih bagus kita menolong yang terdekat kan seperti itu. Kalau kita punya rezeki yang kita kasih duluan siapa? Istri, anak, mertua, adik, kakak, mungkin seperti itu. Nah itulah kita lakukan. Ini menarik juga nih Mas Ardi. Karena kalau saya ingat-ingat lagi, memang Mas Ardi itu kayak di grup kan nggak pernah cerita kesusahan. Tapi yang di ini alhamdulillah saya omset naik berkembang, alhamdulillah saya udah balik modal. Dan gitu, orang dalam mengatakan berapa itu bulan. sombong. Iya. Terus alhamdulillah misalnya. Dan ke saya juga kalau diskusi, alhamdulillah misalnya Mas Angga, saya ini dan nggak pernah cerita masalah gitu ya. Padahal banyak. Pasti, saya yakin. Padahal Saya yakin banyak. setiap orang pasti punya masalahnya masing-masing. Banyak. Dan hal itu kadang nggak enak nanti dibilang sombong, saya nggak mau show off. Kita tidak bisa
membatasi diri orang memikirkan apa tentang kita. Untuk apa kita pikirkan itu, Mas? Iya. Untuk apa? Kalau memang kita ingin sampaikan adalah untuk justru membangkitkan semangat mereka. Ini loh, kita memang bisa, dan jangan diadain dulu ya. Jangan, oh saya udah BEP padahal belum. Iya, jangan Misalnya, ngarang cerita Jangan lah ya. ngarang-ngarang juga gitu. Di kita mungkin bisa kita tunjukkan gitu ya, bahwa ya seperti yang tadi saya tunjukkan sedikit, padahal itu sebenarnya rahasia. Kan saya bilang si grup ini pesan ke kami gradual menjadi 250. Nah itu tuh ya kami sudah tidak memikirkan BEP lagi karena sudah selesai gitu. Nah dari mana itu? Ya saya ingin menyampaikan bahwa dari belajar dari orang-orang, dari di grup itu ada Pak Sandi, apalagi ada Bunda Ayu, itu dahsyat itu dari seorang rumah apa ART ya. bisa sekarang jadi itu. Jadi kalau kita merasa hebat, kita takut dibilang hebat, tenang aja, di belakang itu banyak yang triliunan. Iya. Jadi nggak usah ngerasa bahwa orang melihat oh Ardi sombong, nggak apa-apa. Itu kan untuk menurut mereka. Kita hanya ingin menceritakan ini loh, ada ya seperti Mas Rangga ingat dulu, dulu belum ada yang ngomong AI tuh, Mas. Rame kan ngomongin AI. Terus belum ada yang ngomong tentang nasi kotak waktu itu. Iya. Menjadi salah satu topik yang hangat karena saya ngerasakan loh, kok tiba-tiba banyak, gimana ceritanya? Kalau saya nggak belajar dari grup itu, nggak mungkin. Iya. Nggak mungkin. Jadi kira-kira seperti itu, sangat bermanfaat. Jadi Mas Ardi ini tipikal yang belajar dulu, tapi tetap mau action itu walaupun apa nggak asal action ya, harus Walaupun punya nggak sempurna dulu juga. knowledge-nya, baru tapi harus langsung dipraktekin. Iya. gitu ya. Ya, jadi kalau kita nekat sama sekali juga salah. Iya. Tapi kalau kita takut akhirnya nggak ngambil keputusan, salah juga. Nah saya di golongan orang ya udahlah salah nggak apa-apa deh. Ternyata alhamdulillah ya diminimalisir dengan adanya lingkungan. grup ya. dari Mas Rangga. Kira-kira seperti itu. Wah ini apa? Banyak insight nih saya dapat hari ini, dan apa yang saya melihat ini dari apa ya? Dari sisi apa ini vibrasi positifnya Mas Ardi. Beneran loh teman-teman. Jadi Mas Ardi ini nggak pernah cerita masalah, nggak pernah ngeluh, Nggak pernah. selalu apa ya berbagi kebahagiaan. Mungkin ada juga yang menganggap sombong amat gitu, kalau kata Mandra ya, sombong amat gitu. amat. Emang apa sih nggak boleh? Sombong amat. Tapi ya itu justru yang selalu saya sarankan. Saya sarankan ke teman-teman, ayo show up, tunjukkan apa bisnis teman-teman, dan jangan pernah merasa malu. Terus jangan juga takut dianggap sombong, karena ya orang nggak akan kenal kita kalau kita nggak muncul gitu. Dan satu ya mungkin banyak sekali ya yang saya juga belajar dalam hidup. Tapi kan kita kan harus bermanfaat bagi sekitar ya. Katanya kan begitu ya. Alhamdulillah kalau saya cerita sama Mas Rangga adalah bentuk dari tanggung jawab saya, Mas, kepada teman-teman kami gitu ya. Teman-teman yang waktu itu melalui Allah dipertemukan dari Mas Rangga. Jadi kalau saya ambil sebuah keuntungan, kemudian kami tidak bertanggung jawab, kan itu jelek. Ya. Nah, karena kita berbuat baik, kita dipaksa ya. Tadinya dipaksa kali ya, bisa aja namanya pengusaha ya. Pengen licik ya, ada juga kan ya. Tapi karena akhirnya dipaksa untuk berbuat baik terus. Itu ternyata berbuat baik itu akhirnya semua yang baik kumpul di kita. Kumpul di kita. Nah, jadi waktu saya bermanfaat bagi sekitar, yang saya laporkan ke Mas Rangga, misalnya ada seorang anggota kita yang ternyata melalui kami mendapatkan sebuah suntikan, begitu kan, nanti kita lihat apakah benar gitu ya kata-katanya, laporannya saya gitu ya. Jadi Dan itu bermanfaat. saling memberikan manfaat. Saling manfaat. Dan saya mendapatkan manfaat dari Mas Rangga, dari Pak Sandi, bagaimana beliau tiba-tiba hari H datang. Ya pas grand opening ya. Iya, itu. Jadi grand opening ini saling support, itu Iya. saya senangnya di komunitas Di- kita ini gitu ya. Di komunitas kita juga kita diajarkan saling berbagi dengan karangan bunga. Iya. Pertama nggak ngerti itu. Wah, kita boleh nih minta nih. Kok gini sih? Kok gini? Oh, nah baru. Iya, Kira-kira bentuk saling support, Ya. kepedulian, ya Sangat berbagi bermanfaat. ilmu, pengalaman. Sangat bermanfaat. Ya, Seperti mungkin buat Pak Ardi ya, saya cuma cerita gitu.
Tapi mungkin buat yang mendengar gitu, gitu ya, soal Masibok, soal pengalaman Iya. itu, bisa jadi itu sesuatu yang luar biasa. Banyak loh Insya Pak Allah. Ardi, Mas Ardi, member-member kita yang tadinya dia nggak ngerti, nggak tahu, karena sering seliweran di grup, akhirnya jadi tahu, dan Iya. itu dia praktekkan, Ya. dan dia mendapatkan manfaat dari Iya. apa yang dia baca di grup. Iya. Ya. Makanya kita berusaha di grup ini selalu positif. Positif aja, positif. Saya senang kalau Mas Ardi WA saya atau di grup ya, saya jawab ya ikut bahagia bacanya. Iya, karena berbagi Ini kenapa bener? kebahagiaan. Ini kenapa seneng terus sih? Ya, Ya. itu Mas Rangga juga menceritakan, mengajarkan saya, men-sharing kepada saya location. Lokasi itu teman-teman juga harus hati-hati. Terus jangan juga, saya makanannya enak, udah saya kerjain aja di rumah. Nah itu panjang. Nah. Beranikan diri untuk yang Mas Rangga cerita punya showcase. Ya. Nah inilah showcase-nya. Gitu. Jadi dipersiapkan dulu Ya, segala sesuatunya ininya. ya. Nah, terus rencana Mas Ardi berikutnya apa nih? Ya Di ini bisnis kuliner apakah saya tadinya di perhotelan bisnis kuliner, apakah ini ada rencana yang lebih besar Iya. di bisnis kuliner? Jadi seperti yang niatan saya tuh Mas, nanti suatu saat saya berharap istri saya ini lagi saya ajarin untuk bisa ngobrol seperti ini. Karena apa? Karena Ini niat couple-planner nih Ya. teman-teman, jadi suami istri. ya niatan saya murni tadinya itu kita makan nih istri saya kenapa jadi sehat gini ya sekarang badannya gitu kan. Nah itu tuh hasil dari akhirnya dia suka untuk makan. Tadinya nggak suka. Sekarang kalau ngomong wah dia ngerti. Nah saya ingin karena saya di perhotelan tidak bisa saya tinggalkan karena udah memang passionnya itu Ya, ada core-nya di situ ya. Ya, core-nya di situ. Tapi makanan ini sangat menarik. Kenapa? Karena setelah mengerjakan tuang ini kayak, yuk kita bikin yang besar yuk. Nah, saya mesti tanya sama dia, kamu siap nggak? Kalau dia siap, saya jalan. Jadi insya Allah kami lagi berencana, tadinya sudah menentukan tempat, tapi masih bisa berubah di Soreang itu. Tapi bisa jadi di kota Bandung lagi, agar beliau bisa ini. Kan kebetulan ini adiknya warung nasi tuang ini sudah ada kantin ya, kantin. Kita nyebutnya kantin. Jadi sebenarnya tuang ekspres. Itu Tuang sudah ada dua, Express. ya sudah ada dua. Nggak pakai dua macam-macam cabang. nih, nggak pakai macam-macam. Asal di tempat parkir, satu hari itu bisa sampai 200 orang makan. Jadi makan siang saja. Jadi makan pagi sedikit, cuman jajan-jajan, makan siang bruk, makan sore udah mulai turun, malam tutup. Nah itu ternyata menarik juga ya. Iya. Nah kita lagi bikin satu model bisnis bahwa kita penyedia kantin di gedung tinggi. Di gedung tinggi. Ya. Jadi di high rise building, high rise gedung-gedung yang building tinggi, mereka perlu kantin-kantin. kantin-kantinnya nanti. Silakan kalau teman-teman mau ada yang tiba-tiba tercetus, wah saya mau bikin sama, silakan, bagus kan? Ah. Kita mencetus ide. Jadi Bapak Ibu kalau nemu gedung tinggi jangan lupa tawarin, mau bikin kantin nggak? Tawarin aja. Ada hotel-hotel kecil sarapan dari saya ya. Oh, hotel-hotel Bisa. sarapannya bisa Ya. di-provide juga ya? Ya, ini Kayak saya- hotel, villa, mungkin Airbnb ya? Saya sebut merek ya, Moyo, kemudian Red Doors, Itu sarapannya dari luar ya? Salah satu dari kami. Oh, Iya, jadi jadi- saya pikir tuh mereka masak sendiri di Nggak, kalau yang dapur. hotel besar dia masak sendiri. Iya, iya, kalau hotel Ya, besar ya. ya. Ah. Jadi silakan, mungkin itulah ya kita berbagi manfaat kan. Mungkin Bapak Ibu di daerahnya ada hotel-hotel yang kecil, tawarkan. Jangan mikirkan terhadap, yang penting untung dulu aja, sedikit aja nggak apa-apa. Ya. Karena nanti terus dia akan ingat gitu. Nah itu tuh seperti yang kita tidak ketahui, 400 kotak tanggal 5 pernikahan di Lembang. Kan lucu ya, kok bisa sampai sana ya. Ya mungkin keberuntungan, ini saya bilang Mas Rangga, saya ini orang yang sangat beruntung. Mungkin dari omongan, tapi itulah nasi Ada kotak. sehari bisa 2 digit gitu ya. Alhamdulillah. Kalau nggak BEP 4 Iya, bulan. iya. Jadi yang Mas waktu itu ngomong,
Mas Ardi, udah jangan lagi ngambil, fokus aja di sini. Coba nggak ada Mas Rangga. Saya udah ngambil di atas. Udah diemin aja sampai 2 digit baru jalan. Saya ingat banget. Ya. Dan alhamdulillah ya, karena Mas Rangga udah pernah duluan. Ya. Memang kalau saya selalu menyarankan ya jangan biaya investasi kalau di awal tuh ya Iya. jangan terlalu tinggi dulu. Ya, tapi juga jangan takut dulu. Jangan takut. Saya lihat teman-teman, saya mau buka nih, tapi masih ragu. Sampai kapan teman-teman? Jalan aja, Ya. just do it, gitu. Terus pesan buat teman-teman nih. Sekali lagi Mas Ardi supaya penjualan nasi kotak tadi sebetulnya udah banyak disebutin nih. Iya. Kalau teman-teman catat ya apa yang disampaikan Iya. Mas Ardi, kiat-kiatnya ya untuk Iya. memasarkan nasi kotak Iya. ya dari awal tadi udah banyak banget. Tapi yang paling menurut Mas Ardi Iya. ini harus diperhatikan apa? Ya mungkin saya coba rangkum sedikit ya. Jadi buat mock-up kotaknya yang menarik, semenarik mungkin. Mock-up dulu. Ya. Berikan satu range beberapa menu dengan beberapa harga. Nah itu komunikasikan melalui hashtag, melalui sosial media, melalui Google Ads seperti yang Mas Rangga lakukan. Ya. Lakukan itu sebanyak mungkin. Ya, jadi cari kuncinya yaitu yang tadi menaikkan traffic, yaitu mungkin misalnya harga murah. Ya, harga sangat ekonomis sehingga orang nggak mungkin nih gitu. Dia akan nelpon gitu ya. Oh, maaf 18.000 hanya untuk 50 pertama misal. Itu misal. Kemudian gunakan network ya, gunakan network. Kemudian juga perhatikan pada saat delivery tepat waktu, sama semuanya enak. Nah, yang paling penting juga yang tadi saya bilang, petakan dengan lingkaran itu, radius dari 0 meter, 100 meter, 500 meter, 1 kilometer, sampai dengan maksimum 3 kilometer. Itu petakan, ada apa saja. Kirim barcon. Ya, barang contoh. Ya. Kalau tahu PIC-nya lebih enak. Jadi sampel-sampel Ya kita kirimkan. Mungkin kira-kira seperti itu. Oke. Ya. Terima kasih banyak Sama-sama. Mas Ardi. Sama-sama. Ini obrolannya pasti memberikan banyak inspirasi Amin. buat teman-teman. Amin. Ya, kita doakan teman-teman ya. Sama-sama. Semoga warung nasi tuang ini Amin. terus berkibar ya. Dan Mas Rangga makin sehat, makin berkah. Amin. Mas Ardi juga. Dan jangan heran nanti di mana-mana mungkin nasi kotaknya warung nasi tuang ya. Karena ini ownernya giat banget ya. Giat, semangat, selalu happy, selalu bahagia, selalu memancarkan positif ya. Positivity lah kita bilang ya. Vibrasi positif. Jadi nggak heran bisnisnya terus cepat. Amin. Terima kasih Sukses Mas selalu. Ardi. Sukses selalu. Teman-teman sampai sukses. jumpa di konten-konten berikutnya ya. Assalamualaikum. Bersama Semangat. Kuliner Masteri, Kuliner Indonesia mendunia. Mendunia.